tempat menetapnya matahari. Karena pengetahuan orang barat mengatakan bahwa matahari itu tidak berjalan, hanya berputar di tempatnya, kemudian kita memberi makna yang jauh bahwa limustaqwarin laha adalah maknanya lam bimakna fi. Kalau yang mondok-mondok, lam bimakna fi, sebagaimana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi, liyaumin la raiba fi, maknanya engkau ya Allah mengumpulkan orang-orang di hari yang tidak ada keraguan di situ, yaitu hari kiamat. Maka wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, karena mengikuti pengetahuan orang barat kemudian memberi makna berjalan, berputar di tempatnya, yang disebut di dalam niki ilmu pengetahuan sekarang disebut berputar di porosnya. Padahal kita kalau membuka tafsir sedikit saja akan menemukan bahwa limustaqarrin laha ini bukan kok berjalan di tempatnya, ila mustaqarrin laha wa dzalika mustaqwa wa tahtal arsy, dan itu ada di bawah arsy. Dan hadis ini disebutkan di dalam Bukhari, di dalam Muslim, ada kutubus sittah, hampir semuanya ada. Maka nggak nggak mungkin, kecuali pasti ini benar-benar bertentangan antara pengetahuan orang barat pada saat itu dengan hadis Rasulullah SAW. Tapi karena kita kadung senang dengan orang barat, akhirnya Quran itu kita tafsiri sesuai dengan pengetahuan orang barat, menafikan hadis-hadis yang sahih. Kalau saya pada waktu mendengar hadis itu di kelas 1 aliyah, 2 aliyah, Sahih Muslim, saya katakan di hati saya, pasti hadis ini kalau benar-benar maknanya seperti yang saya pahami, pasti inilah kebenaran. Orang barat itu pasti pengetahuannya salah. Karena sudah didoktrin, karena sudah dididik oleh guru-guru saya, kalau ada pengetahuan barat dengan sesuatu yang dari Islam, maka harus Islamlah yang kita pegang, dan itu pasti benar. Ketika saya di Mekah, niki saya disuruh belajar sama teman-teman, disuruh belajar kepada ahli geografi, guru SD. Saya di hati sedikit, gimana sih Abu ya ini? Wong kita ini sudah belajar tafsir, sudah belajar ini, belajar ini, sekarang kok disuruh belajar geografi kepada guru SD lagi. Masa kita disuruh belajar tentang bagaimana terjadinya laut pasang, laut surut, bagaimana terjadinya gempa bumi, planet-planet, kemudian ada bintang namanya bintang matahari, ada planet, ada bumi, ada Mars, ada Pluto, dan yang lain-lain. Masa suruh belajar itu lagi? Tapi ya sudah, ini perintah Syekh, maka kita manut, mudah belajar. Ternyata pengetahuan yang terbaru pada saat itu mengatakan bahwa matahari itu benar-benar berjalan. Membalikkan pengetahuan yang zaman dahulu yang mengatakan matahari itu tidak berjalan, hanya berputar. Ternyata pengetahuan terbaru mengatakan bahwa matahari itu adalah berjalan. Dan itu kemudian ketika saya pulang, ketika era internet sudah semakin terbuka, saya browsing, ternyata memang benar-benar ini bukan omongannya orang Islam, tapi omongan mereka, benar-benar matahari ternyata berjalan. Makanya yakinlah, mungkin bisa pada saya sendiri, yakinlah bahwa pasti kebenaran itu apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walaupun penelitian-penelitian orang barat sering bertentangan, sering berseberangan dengan apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW.
Di salah satu bukti bener-bener nopo apa yang dibawa Rasulullah ini benar-benar nggak bisa kita remehkan, nggak bisa kita kesampingkan. Sebagaimana sebagian orang itu ketika ada hadis, ada syariat yang bertentangan dengan orang barat, dengan pengetahuan orang barat, mereka mendahulukan orang barat, kemudian Quran atau hadis itu ditakwili yang macam-macam, sebagaimana dulu pernah menakwili wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, mereka mengatakan matahari berputar di porosnya. Dan ini sangat banyak. Bahkan yang terbaru, yang karena kagumnya dengan orang barat, mereka sampai berani mengatakan berapa banyak korban orang-orang memahami nas secara harfiah, bahwa orang yang mencuri harus dipotong tangannya, asariku wasariqatu faqta'u. Orang yang pencuri, perempuan, laki-laki pencuri, perempuan pencuri, potonglah tangannya. Semua hukuman, kata dia, semua hukuman itu adalah supaya orang jera tidak melakukan perbuatan, mengulangi perbuatan tersebut. Karena apa kok ada orang mengatakan seperti ini? Dikarenakan orang-orang itu kiblatnya adalah orang barat, yang di barat tidak ada pemotongan tangan. Kenapa kok mereka berpendapat seperti ini? Karena kiblat mereka di barat, yang barat itu berusaha untuk menghapuskan hukum kisos, hukum mati, dikarenakan mereka menganggap ini bertentangan dengan pri kemanusiaan. Padahal bila bantah sedikit aja sudah bisa. Siapa sih di antara kita yang seperti Sayyidah Fatimah? Sinten? Ada orang sekarang yang seperti Sayyidah Fatimah? Tidak akan ada kita temukan seperti Sayyidah Fatimah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendiko, lausa rokat Fatimah la qata'tu yadaha. Andai kata Fatimah itu loh, ini aku akan potong. Andai kata, nggak mungkin mencuri beliau. Tapi tetap andai kata aku sudah nopo, ini umpama nih, hanya umpamanya, hanya ini saja. Ini saya nggak akan manjakan, ini saja pesan saya kepada Ustaz Zuhur. Terakhir nih pesan saya Ustaz Zuhur, hadis untuk laki-laki seperti khairukum khairukum li ahli, begini selesai, wow, okay? Selesai. Ini saya pesan pada Ustaz Zuhur, kepada istrinya pesan saya, hadis laki-laki pergangi untuk laki-laki, hadis perempuan pergangi untuk perempuan. Jangan sampai laki-laki kemudian pakai hadis idza ta'at nawa idza ta'a ar-rajulu imra'atuhu ila firashihi fa'abat fabata ghadiban la'anatha al-malaika ila an tusbih au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai pakai itu, tapi pakai dalil khairukum khairukum li ahli. Bagaimana ketika seseorang perempuan istri itu nopo bisa dilaknat oleh malaikat, bagaimana dia bisa menghindarkan istrinya dari laknat malaikat? Ampuni dia. Karena istri kalau sudah menjadi tidak baik, akibatnya ke suaminya sendiri, anaknya jadi buruk, keluarganya akan jadi nopo berantakan. Khairukum khairukum li ahli. Istri jangan pakai khairukum khairukum li ahli, pakai hadis yang lain. Hadis yang lain yang seperti tadi yang saya sebutkan dan yang lain-lain, insya Allah dua-duanya sama anak pondoknya, ini semuanya tahu dalilnya masing-masing. Tapi kadang-kadang begitu, tahu dalilnya itu untuk orang lain, dalil kita lupa dengan dalil kita sendiri. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.